Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati bersama tentu Kepala BPS beserta seluruh jajaran, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten yang mengikuti di tempat ini maupun juga melalui online. Yang saya hormati segenap kepala dinas tingkat provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia yang mengikuti lewat online, yang saya hormati segenap para peserta, khususnya tentu para pendamping PKH yang kita wajibkan untuk mengikuti pertemuan ini. Saya bersama Pak Wamen, Pak Sekjen, para Dirjen, dan jajaran Kementerian Sosial hadir lengkap pada hari ini untuk pertama-tama tentu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara yang sangat penting ini. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala BPS dan seluruh jajarannya yang telah bekerja luar biasa dalam membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini. Dan saya perlu menyatakan di sini bahwa DTSN adalah sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Berikutnya yang kedua, kepada Kadinsos Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia yang telah berkenan hadir dalam agenda penting hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh pendamping PKH yang siap bekerja dengan penuh dedikasi dalam mendampingi keluarga penerima manfaat di berbagai daerah. Hari ini kita bertemu dalam momentum yang sangat strategis, yaitu memperkuat peran dan kontribusi kita dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membuat wong cilik iso gemuyu, khususnya dalam hal memastikan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. DTSN hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan data yang selama ini menjadi tantangan dalam mengelola bantuan sosial yang dinilai oleh banyak pihak tidak sepenuhnya tepat sasaran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita mulai dengan memahami apa itu DTSN. DTSN adalah basis data tunggal individu dan atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ateng maupun juga Kepala BPS tentang hal yang saya sampaikan ini. Tentu data ini telah dipadankan dengan data kependudukan sehingga lebih akurat dan dapat diandalkan. DTSN bukan sekedar daftar penerima bansos, tetapi menjadi dasar bagi keterpaduan program pembangunan nasional. Dengan data ini kita dapat memastikan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan sosial yang terukur dan berkelanjutan. DTSN telah dibangun berdasarkan 3 basis data utama, yaitu DTKS, Reksosek, dan P3KE, didukung oleh data PLN dan BPJS Kesehatan yang selanjutnya dipadankan dengan data kependudukan dari Dukcapil. DTSN dibangun dan dikonsolidasikan oleh BPS yang memang merupakan lembaga yang tepat dalam melaksanakan tugas ini. Sebagaimana diketahui, salah satu tugas besar Kementerian Sosial adalah melakukan sinkronisasi data bersama Badan Pusat Statistik untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang ada di lapangan.
Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kita sebelumnya kita mengenal data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Penyaluran bansos tahap pertama tahun 2025 ini masih berdasarkan pada DTKS. Selanjutnya untuk penyaluran bansos tahap 2 dan seterusnya akan mengacu pada DTSEN ini. Dampak dari peralihan DTKS menjadi DTSEN ini akan berkonsekuensi terhadap dua hal. Pertama, kemungkinan adanya KPM atau penerima manfaat yang awalnya mendapatkan bansos akhirnya tidak dapat bansos atau inclusion error. Mengapa demikian? Karena oleh DTSEN dinilai yang bersangkutan telah sejahtera berdasarkan peringkat DTSEN sehingga harus dikeluarkan. Dan begitu juga sebaliknya yang disebut dengan exclusion error. Kita harus mengakui bahwa DTKS kita selama ini masih terdapat banyak kelemahan. Dan lahirnya DTSEN ini menyempurnakan dan menjawab kelemahan-kelemahan tersebut. DTSEN memiliki beberapa keunggulan. Pertama, berisi data seluruh individu dan keluarga di Indonesia, bukan hanya penerima bansos. 2. Memuat profil sosial ekonomi yang lebih lengkap. 4. Memiliki sistem pemerikatan atau desil, sehingga lebih akurat dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan. 4. Menjadi sumber data tunggal untuk berbagai program pembangunan, bukan hanya untuk bantuan sosial. Dengan DTSEN, kita tidak hanya fokus pada distribusi bansos, tetapi mampu mengarahkan kebijakan pengentasan kemiskinan secara lebih tepat sasaran. Lalu mengapa DTSEN ini penting? Setidaknya ada 6 manfaat utama dari DTSEN. Pertama, mengurangi bias akibat tumpang tindih data yang selama ini sering terjadi. Kedua, memudahkan pensasaran dalam program pembangunan pemerintah agar lebih efektif. Ketiga, menjadikan strategi pengentasan kemiskinan lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. 4. Menyediakan profil sosial ekonomi penduduk secara lebih lengkap. 5. Mengalokasikan anggaran pembangunan dengan lebih efisien dan akuntabel. Dan terakhir, keenam, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya para pendamping PKH yang saya banggakan. Untuk menjaga kredibilitas data, tata kelola DTSEN melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan dan kredibilitas yang dapat dipercaya, serta pemutakhiran secara berkala. Dan perlu diketahui, data sosial ekonomi ini bersifat dinamis, sehingga pemutakhiran menjadi kunci agar DTSEN tetap akurat dan relevan. Pemutakhiran data dilakukan dengan cara: 1. Sinkronisasi data administratif. 2. Ground check untuk verifikasi dan validasi data faktual. Yang ketiga, musyawarah desa atau kelurahan. Dan yang keempat adalah partisipasi masyarakat melalui usulan dan sanggahan. Yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini adalah ground check untuk memastikan keberadaan KPM dan melengkapi profil sosial ekonomi mereka. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ada 2 jalur utama dalam pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Yang pertama adalah jalur formal, yaitu melalui usulan RT RW, kemudian dibawa ke musyawarah desa dan harus mendapatkan validasi dari dinas sosial setempat sebelum kemudian ditetapkan oleh kepala daerah, bupati atau wali kota. Kemudian masuk pada DTSEN melalui Pusdatin dan selanjutnya diolah kembali
untuk dapat dilakukan perengkingan ulang. 2 jalur partisipatif, yaitu jalur yang bisa ditempuh oleh masyarakat secara langsung, yaitu menggunakan mekanisme usul sanggah pada aplikasi Cek Bansos. Mekanismenya kurang lebih sama. Usulan dan sanggahan harus dimusyawarahkan, diverifikasi oleh pendamping PKH dan disetujui oleh Kadinsos dan ditetapkan oleh kepala daerah. Disinilah peran strategis pendamping PKH dalam rangka pemutakhiran DTSEN melalui ground check ini. Para pendamping PKH yang saya banggakan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2025 tentang DTSEN ini, sebagai Kementerian Sosial, tugas utama kami adalah melakukan sinkronisasi dengan BPS dalam mendukung pemutakhiran DTSEN. Sementara itu, tugas pendamping PKH dalam pemutakhiran DTSEN meliputi 1. Ground check untuk melengkapi variabel data. 2. Memeriksa keberadaan KPM atau penerima manfaat aktif atau tidak aktif. 3. Melengkapi isian variabel untuk dasar pemeringkatan yang telah ditetapkan oleh BPS. 4. Melakukan verifikasi lapangan terhadap usul dan sanggah masyarakat. 5. Memanfaatkan DTSEN untuk mendampingi KPM lebih efektif. Oleh sebab itu, agar pemutakhiran data berjalan lancar, setiap PKH wajib, saya ulang, setiap pendamping PKH wajib 1. Mengikuti pelatihan ground check pemutakhiran DTSEN. 2. Melakukan pembagian wilayah kerja secara profesional. 3. Menjalin komunikasi aktif dengan BPS dan dinas sosial di daerah. 4. Memberikan data yang sebenar-benarnya. 5. Menjaga kondusivitas di lapangan. Dan 6. Menjalankan tugas dengan semangat dan riang gembira. Para pendamping PKH adalah garda terdepan dalam memastikan kebijakan sosial benar-benar tepat sasaran. Oleh karena itu, saya berharap pada Bapak Ibu sekalian, sekali lagi menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semua yang saya hormati, sebagai penutup, kita semua harus memahami bahwa data yang akurat adalah kunci keberhasilan program perlindungan sosial. Dengan DTSEN, kita tidak hanya dapat memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, tetapi juga mendorong kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih konvergen, terpadu, dan berkelanjutan. Saya ingin menegaskan bahwa peran pendamping bukan sekedar administrasi dan distribusi bantuan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang turut serta dalam upaya mengentaskan kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan. Untuk itu, mari kita jalankan tugas ini dengan semangat profesionalisme dan dedikasi tinggi. Dengan kerja sama yang solid, saya yakin dapat memutakhirkan DTSEN ini untuk lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Khusus untuk pendamping PKH, saya mendapatkan catatan dari Pak Sekjen akan dilakukan tes setelah pelatihan ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kepala BPS dan seluruh jajaran. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia. Sekali lagi 3, 2. Oke.